Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Haru. Seorang pedagang kaki lima dipukul oleh seorang oknum polisi arogan. Namun, apa yang tampak sebagai kisah sederhana tentang kezaliman dan korban, ternyata hanyalah kepingan pertama dari teka-teki yang jauh lebih rumit. Saksi bisu dari balik semak, uang tunai yang misterius, dan sebuah kesepakatan damai yang terlalu mulus membawa kita pada labirin kebohongan dan motif tersembunyi. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari sempatkan untuk menulis sholawat di kolom komentar, agar komentar tersebut menjadi saksi bahwa kita berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke ceritanya. Angin malam berhembus dingin, membawa serta aroma bensin dan sisa hujan. Di pojok jalan yang remang, gerobak sate milik Pak Budi tampak seperti perahu yang terdampar. Asap tipis mengepul dari bakaran arang, seolah napas terakhir dari sebuah perjuangan. Sebuah tangan kekar tiba-tiba mencengkram kerah bajunya dari belakang. Lampu jalan di atasnya berkedip-kedip, menciptakan efek stroboskopik yang mempertegas bayangan. Wajah Pak Budi memucat, matanya membelalak tak percaya. Gerakan cepat itu tak menyisakan ruang untuk melawan atau berpikir. Ia hanya bisa merasakan gerobaknya bergeser sedikit, seolah menolak untuk menjadi saksi. Suara cengkraman itu lebih keras dari yang seharusnya, seperti gesekan dua batu karang yang saling beradu. Kunci gerobak jatuh ke aspal, menimbulkan bunyi denting yang nyaring di antara keheningan yang membingungkan. Jari-jari Pak Budi yang bergetar berusaha menggapai tumpukan arang, mencari pegangan. Lalu sebuah pukulan menghantamnya, membuat gerobaknya bergoyang. Tubuh Pak Budi jatuh tersungkur di samping gerobak, di mana sisa bumbu kacang tercecer. Gerakan itu terjadi begitu cepat, tanpa peringatan, tanpa dialog. Sebuah kaki yang terbalut sepatu pantofel menginjak-injak gerobak, menghancurkan tusukan-tusukan sate. Mengapa tindakan itu dilakukan dan apa yang telah terjadi sebelumnya? Dari balik semak-semak, sebuah ponsel tetap merekam tanpa suara. Layar kecil itu merefleksikan sorot lampu kendaraan yang melintas. Kamera tidak bergetar, seolah tangan yang memegangnya telah terlatih. Pemilik tangan itu menahan napas, tidak bergerak sedikit pun. Apa yang membuat ia begitu takut untuk mengeluarkan suara? Kamera bergeser, fokus pada plat nomor kendaraan yang terparkir di dekat kejadian. Cahaya lampu yang memantul di permukaannya membuat angka dan hurufnya sulit dibaca. Sebuah tanda pengenal yang tersemat di dada pelaku tampak samar. Adakah petunjuk yang tersembunyi dalam pantulan cahaya itu? Di saat yang sama, seorang warga yang melintas berbalik badan bersembunyi di balik tiang listrik. Ketakutan terpancar dari matanya, namun ia tidak bisa berpaling. Ponselnya masuk ke dalam saku celana, seolah ia tidak pernah melihat apa-apa. Mengapa ia memilih untuk tidak menjadi saksi? Tiba-tiba, sebuah suara yang berat dan tegas terdengar, membuyarkan ketegangan malam itu. Langkah kaki mendekat, namun tidak ke arah Pak Budi. Sebaliknya, langkah itu menuju ke gerobak yang hancur. Siapa sosok yang mendekat itu dan apa niatnya? Sosok itu berjongkok di samping gerobak, memungut tusuk sate yang berceceran. Gerakannya teratur dan penuh ketelitian, seolah ia sedang memeriksa sebuah TKP. Di bawah cahaya remang, wajahnya sulit terlihat, namun seragamnya tampak kontras dengan kegelapan. Sebuah lencana kecil berkilau di dada, memantulkan cahaya jalan. Ia mengamati sisa-sisa sate yang hancur, lalu mengalihkan pandangannya pada Pak Budi yang masih tersungkur. Matanya tidak menunjukkan empati, hanya sebuah penilaian yang dingin. Lalu ia mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah kamera kecil, lebih canggih dari ponsel. Pak Budi perlahan bangkit, menatap nanar pada seragam yang kini di hadapannya. Pukulan itu terasa seperti sengatan listrik yang melumpuhkan. Rasa nyeri di pipinya bukan apa-apa dibandingkan dengan rasa hampa yang tiba-tiba menguasai dadanya.
mengapa orang itu tidak membantunya, justru malah sibuk memeriksa gerobak. Sosok itu mengeluarkan sebuah dompet, menarik beberapa lembar uang kertas tebal. Ia meletakkan uang itu di atas gerobak yang berantakan, di samping tusuk sate yang hancur. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya memberikan isyarat dengan matanya. Apa yang sebenarnya ia bayar? Dari balik semak, kamera ponsel yang merekam bergetar hebat. Tangan yang memegangnya gemetar. Pemiliknya menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ia telah melihat apa yang terjadi, namun kini ia dihadapkan pada pemandangan yang tak terduga. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya. Pesan itu hanya berisi satu kata, namun cukup untuk membuat pemilik ponsel pucat pasi. Hentikan. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, seolah-olah ia bisa mengubah isi tulisan. Tiba-tiba, ia menyadari sebuah keanehan pada pesan itu. Siapa yang mengirimkan pesan ini dan bagaimana ia tahu apa yang sedang ia lakukan? Di seberang jalan, seorang wanita paruh baya mengintip dari balik tirai jendelanya. Matanya terbelalak, tangan kanannya menutupi mulutnya yang ternganga. Ia tidak bisa melihat dengan jelas, namun ia mengenali gerobak itu. Ia telah menjadi pelanggan setia Pak Budi selama 5 tahun. Wanita itu meraih ponselnya, mencoba menghubungi seseorang. Jarinya gemetar saat menekan angka-angka. Namun, sebelum panggilannya tersambung, ia melihat sosok lain keluar dari mobil yang terparkir. Siapa orang kedua ini, dan apa hubungannya dengan sosok berseragam itu? Orang kedua itu mendekat, langkahnya santai, seolah-olah tidak ada yang aneh. Ia mengenakan pakaian sipil yang rapi, dengan rambut yang disisir klimis. Wajahnya tersenyum, namun matanya dingin, tanpa emosi. Sosok berseragam itu mengangguk padanya, lalu berbalik. Ia kini berdiri di hadapan Pak Budi, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Senyumnya pudar, digantikan oleh ekspresi yang serius. Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku jaketnya, menyerahkannya pada Pak Budi. Pak Budi hanya menatap kartu itu, tanpa menyentuhnya. Pada kartu itu tertera nama dan sebuah gelar yang tidak dikenali Pak Budi. Namun, di bawahnya ada sebuah logo yang ia kenali dengan baik. Sebuah logo yang tertera di kantor kelurahan, tempat ia mengurus izin dagang. Kenapa orang ini, yang berpenampilan seperti orang kantoran, berada di sini? Orang itu kini berbicara. Suaranya pelan dan berbisik, tidak terdengar oleh kamera ponsel yang merekam. Ia menunjuk ke arah tumpukan uang di gerobak, lalu ke arah Pak Budi. Seolah ada sebuah tawaran yang tidak bisa ditolak. Apa yang ia bisikkan, dan mengapa ia tidak ingin ada yang mendengar? Di balik semak, pemilik ponsel tiba-tiba mengangkat kamera lebih tinggi. Tangan yang memegangnya berhenti bergetar. Ia kini berani mengambil gambar lain. Ia mengamati gerak-gerik kedua orang itu, melihat bagaimana mereka berinteraksi. Apa yang membuat orang ini tiba-tiba mendapatkan kembali keberaniannya? Pada saat yang sama, kamera itu mengambil gambar orang kedua. Wajahnya terlihat lebih jelas sekarang, dan ada sesuatu yang berbeda dengannya. Ada sebuah luka kecil di pelipisnya, seperti bekas cakaran. Luka itu sudah kering, tapi belum sembuh. Kapan luka itu muncul? Di jendela, wanita paruh baya itu menurunkan tirai. Ia melihat mobil yang baru saja berhenti di depan rumahnya, dan seseorang turun dari dalamnya. Sosok itu tampak familiar. Ia mematikan lampu, bersembunyi di balik kegelapan. Mengapa ia tiba-tiba memilih untuk bersembunyi? Ponselnya berdering. Ia melihat nama yang tertera di layar, dan sebuah kerutan muncul di dahinya. Ia ragu-ragu untuk mengangkatnya, namun deringannya terus berlanjut. Siapa yang menelponnya dan apa yang ia ketahui? Pak Budi perlahan mengangkat tangannya yang bergetar, mengambil kartu nama itu. Jemarinya yang kasar, akibat puluhan tahun membakar sate, menyentuh permukaan kertas yang halus. Ia kini menatap kedua sosok itu secara bergantian, seolah menimbang-nimbang sesuatu. Air matanya menggenang di pelupuk mata, namun tidak menetes. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menunduk, lalu mengambil tumpukan uang itu. Perlahan,
Ia memasukkannya ke dalam saku celananya. Sebuah penerimaan tanpa kata. Apa yang ada di benaknya saat ia mengambil uang itu, dan apa yang ia pertaruhkan. Sesaat kemudian, sosok berseragam dan orang kedua itu kembali ke mobil mereka. Gerakannya cepat, tanpa menoleh lagi ke arah Pak Budi. Pintu mobil tertutup dan mobil itu melaju pergi, meninggalkan gerobak yang hancur dan seorang pedagang yang membisu. Jalanan kembali sepi, hanya menyisakan dingin. Pak Budi berlutut di samping gerobaknya, memunguti tusuk sate yang tersisa. Ia tidak terlihat marah, tidak terlihat sedih, hanya kosong. Ia menyentuh pipinya yang sakit, lalu mengusapnya. Sebuah tetesan darah kini terlihat di jari-jarinya. Mengapa ia menerima uang itu, padahal ia tahu ia telah diperlakukan tidak adil? Di balik semak, kamera ponsel yang merekam kini berhenti. Layarnya mati. Pemiliknya menarik tangan, memasukkan ponsel itu ke dalam saku jaketnya. Ia kini keluar dari persembunyiannya, berjalan santai, seolah ia hanya seorang pejalan kaki. Namun, jalannya tidak menuju ke gerobak Pak Budi. Kemana ia akan pergi? Ia membelok di tikungan, menghindari gang kecil yang gelap. Lalu ia berjalan ke sebuah pos polisi. Ia tidak masuk, hanya berdiri di seberang jalan, menatap. Ia tidak mengambil ponselnya lagi. Apa yang ia cari di pos polisi, dan mengapa ia tidak langsung melaporkan apa yang ia lihat? Di seberang jalan, wanita paruh baya itu mengangkat teleponnya. Ia berbicara dengan suara berbisik, matanya menatap keluar jendela. Wajahnya tegang, penuh kekhawatiran. "Mereka ada di sini," katanya lirih. Ia menutup telepon, lalu mematikan semua lampu di rumahnya. Dengan siapa ia berbicara? Sesaat kemudian, sebuah mobil patroli berhenti di depan rumahnya. 2 orang polisi turun, menatap rumah yang gelap itu. Mereka mengetuk pintu, lalu memanggil namanya. Siapa yang menelpon polisi dan apa yang mereka inginkan? Pemilik ponsel itu tetap berdiri di seberang jalan, melihat kejadian itu. Ekspresinya tidak menunjukkan rasa terkejut, seolah ia sudah menduga hal itu akan terjadi. Ia mengamati mobil patroli, lalu menatap ke arah rumah wanita paruh baya itu. Sebuah senyum tipis terukir di wajahnya. Ada sesuatu yang tidak ia ceritakan. Ia mengeluarkan ponselnya lagi, namun tidak merekam. Ia hanya menatap layar, membaca pesan yang baru saja masuk. Pesan itu dari nomor yang tidak dikenal. "Kau tahu apa yang terjadi jika kau ikut campur. Hentikan." Siapa pengirim pesan misterius ini, dan bagaimana ia tahu semua yang ia lakukan? Pada saat yang sama, di dalam rumah yang gelap, wanita paruh baya itu tidak menjawab ketukan di pintu. Ia bersembunyi di balik tirai, tangannya gemetar. Ia tahu siapa yang menelpon polisi, dan ia tahu mengapa. Ia menatap keluar jendela, melihat bayangan yang bergerak. Ia tahu ia dalam bahaya. Salah satu polisi di luar mengulurkan tangan ke arah pintu, mencoba membukanya. Polisi lainnya mengeluarkan senter, menyinari ke dalam jendela. Mereka melihat bayangan yang bergerak, dan mereka saling bertukar pandang. Mereka tahu ada seseorang di dalam, tapi mengapa mereka tidak mendobrak masuk? Pak Budi telah selesai membersihkan gerobaknya. Ia memasukkan semua sate yang hancur ke dalam sebuah kantong plastik. Ia lalu menatap ke arah jalan, di mana sebuah mobil berhenti di dekatnya. Seseorang keluar dari mobil itu. Ia mengenakan seragam polisi, namun tidak seperti yang pertama. Polisi ini terlihat lebih tua, dengan rambut yang mulai memutih di pelipis. Ia berjalan perlahan ke arah Pak Budi, menatapnya dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Wajahnya tidak menunjukkan arogan, melainkan keprihatinan. Ada kehangatan di matanya yang dingin. Apa yang ia inginkan? Polisi itu tidak berbicara. Ia hanya menunjuk ke arah tumpukan uang di saku Pak Budi, lalu ke arah gerobak yang hancur. Sebuah pertanda tanpa kata. Polisi itu mencondongkan tubuhnya ke arah Pak Budi. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, namun ia tidak bisa. Mengapa ia tidak bisa berbicara? Ia menepuk bahu Pak Budi,
lalu kembali ke mobilnya. Sebuah kertas kecil terjatuh dari sakunya saat ia bergerak. Kertas itu berisi sebuah alamat. Siapa polisi ini dan apa yang ia coba sampaikan. Pemilik ponsel itu berlari, meninggalkan pos polisi. Ia kini menuju ke alamat yang ia lihat di kertas itu. Sebuah alamat yang ia kenali dengan baik. Sebuah alamat yang tertera di kartu nama yang diberikan kepada Pak Budi. Sebuah alamat yang tersembunyi. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan ini. Ia hanya merasa ada sesuatu yang salah. Ia merasa ada yang disembunyikan. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia merasa bahwa ia harus mencari tahu. Apa yang membuatnya begitu terdorong? Ia tiba di sebuah rumah tua yang gelap, dengan jendela yang tertutup rapat. Rumah itu terlihat tidak terawat, seolah tidak ada yang tinggal di sana. Namun, sebuah mobil terparkir di depan rumah itu. Sebuah mobil yang ia kenali. Mobil yang digunakan oleh orang kedua. Ia mendekat, berjalan dengan hati-hati. Ia tidak ingin membuat suara. Ia menempelkan telinganya ke jendela, mencoba mendengar sesuatu. Ia mendengar suara yang samar, seperti suara perkelahian. Apa yang terjadi di dalam rumah itu? Di saat yang sama, di dalam rumah, seorang wanita paruh baya sedang duduk di sebuah kursi. Tangannya terikat. Wajahnya lebam, matanya bengkak. Di depannya berdiri sosok berseragam dan orang kedua. Mereka sedang berbicara, namun suaranya terlalu pelan untuk didengar. Mereka tidak terlihat sedang berkelahi. Mengapa pemilik ponsel itu mengira mereka sedang berkelahi? Wanita itu menatap mereka dengan mata yang penuh kebencian. Ia tahu apa yang mereka inginkan. Ia telah mencoba untuk menolak, namun tidak ada gunanya. Ia telah mencoba untuk melarikan diri, namun tidak bisa. Ia hanya bisa pasrah. Apa yang mereka inginkan darinya? Sementara itu, di sebuah gang kecil, Pak Budi sedang menghitung uang yang ia terima. Uang itu terlalu banyak untuk kerusakan yang terjadi pada gerobaknya. Ia tahu ada sesuatu yang aneh. Ia tidak mengerti mengapa ia menerima uang itu. Ia merasa ada yang salah. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba menghubungi seseorang. Jarinya gemetar saat menekan nomor. Nomor yang ia hubungi tidak menjawab. Ia mencoba lagi dan lagi. Siapa yang ia coba hubungi dan apa yang ia harapkan? Pemilik ponsel itu melihat ke dalam rumah tua, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak bisa melihat dengan jelas. Ia hanya bisa melihat bayangan yang bergerak. Ia mendengar suara yang lebih jelas sekarang, suara tawa. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia mengamati mereka lebih dekat, dan ia melihat sesuatu yang ia tidak duga. Sosok berseragam dan orang kedua itu duduk di meja, sedang minum teh. Wanita paruh baya itu masih duduk di kursi, tangannya terikat. Mereka tidak terlihat seperti sedang menyiksanya. Mereka terlihat seperti sedang menenangkannya. Mengapa mereka menenangkannya? Orang kedua itu kini berbicara. Suaranya pelan, namun jelas. Ia tidak mengancam, ia hanya meminta. Ia meminta wanita itu untuk menjadi saksi. Ia meminta wanita itu untuk mengatakan apa yang mereka inginkan. Ia meminta wanita itu untuk berbohong. Apa yang akan wanita itu jawab? Di luar, pemilik ponsel itu mengangkat ponselnya, mencoba merekam. Namun baterai ponselnya mati. Ia frustrasi. Ia mencoba menghidupkannya, namun tidak bisa. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus masuk. Mengapa ia mengambil risiko sebesar ini? Sementara itu, di sebuah gang kecil, Pak Budi masih mencoba menghubungi nomor itu. Ia kini frustrasi. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa hanya diam. Ia harus mencari bantuan. Tapi kepada siapa ia harus meminta bantuan? Ia melihat sebuah mobil patroli melintas. Ia ragu-ragu untuk memanggil mereka. Ia teringat dengan sosok berseragam itu. Ia takut. Ia merasa tidak ada yang bisa membantunya. Ia merasa sendirian. Lalu ia teringat pada alamat yang ada di kertas itu. Apa yang harus ia lakukan dengan alamat itu? Di dalam rumah, wanita paruh baya itu menatap mereka dengan mata yang kosong. Ia mengangguk. Ia setuju. Ia akan menjadi saksi.
Ia akan berbohong. Ia akan mengatakan apa yang mereka inginkan. Mengapa ia setuju? Orang kedua itu tersenyum puas. Ia membuka ikatan di tangan wanita itu. Ia lalu memberikan sebuah amplop tebal. Amplop itu berisi uang. Uang itu terlalu banyak. Uang itu terlalu banyak untuk sekadar menjadi saksi. Apa yang sebenarnya mereka inginkan? Pemilik ponsel itu membuka pintu rumah itu, namun tidak ada yang menyadarinya. Mereka terlalu sibuk dengan wanita paruh baya itu. Ia masuk, berjalan perlahan. Ia mendengar percakapan mereka. Ia mendengar kebohongan yang akan dibuat. Ia mendengar kebenaran yang akan disembunyikan. Ia melihat sebuah kamera di sudut ruangan. Sebuah kamera yang merekam semuanya. Sebuah kamera yang merekam pengakuan wanita paruh baya itu. Sebuah kamera yang merekam kebohongan yang dibuat. Sebuah kamera yang merekam kesaksian yang dijual. Apa yang akan ia lakukan dengan rekaman itu? Di luar, Pak Budi berjalan perlahan menuju ke alamat yang tertera di kertas itu. Ia tidak yakin apa yang ia lakukan. Ia hanya mengikuti nalurinya. Ia merasa ada yang menunggunya di sana. Ia merasa ada sesuatu yang akan terungkap. Ia merasa ia harus datang. Ia tiba di sebuah rumah tua yang gelap dengan jendela yang tertutup rapat. Rumah yang sama dengan yang didatangi oleh pemilik ponsel itu. Ia ragu-ragu untuk mengetuk. Ia mendengar suara yang samar dari dalam. Ia tidak tahu apakah ia harus masuk. Apa yang akan ia lakukan? Di dalam rumah, pemilik ponsel itu mengeluarkan ponselnya, mencoba mengambil gambar. Namun baterainya mati. Ia mencoba lagi. Ia mencoba mengambil gambar kamera yang merekam. Ia mencoba mengambil gambar wanita paruh baya itu. Namun baterainya mati. Ia tidak bisa merekam. Ia tidak punya bukti. Apa yang akan ia lakukan? Tiba-tiba, suara pintu terbuka terdengar. Pak Budi masuk. Ia melihat mereka semua. Ia melihat sosok berseragam itu. Ia melihat orang kedua. Ia melihat wanita paruh baya itu. Ia melihat kamera yang merekam. Ia terkejut. Ia tidak menyangka ia akan menemukan mereka di sini. Pak Budi menatap mereka dengan mata yang penuh pertanyaan. Ia menatap sosok berseragam itu. Ia menatap orang kedua. Ia menatap wanita paruh baya itu. Lalu ia menatap pemilik ponsel itu. Ia mengenalinya. Siapa pemilik ponsel itu dan apa yang ia lakukan di sini? Pemilik ponsel itu menatap Pak Budi, lalu menatap kamera yang merekam. Ia tahu ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus berani. Ia harus mengungkap kebenaran. Apa yang akan ia lakukan? Pemilik ponsel itu melangkah maju. Tangannya gemetar. Ia menunjuk ke arah kamera, lalu menunjuk ke arah Pak Budi. Apa yang terjadi di sini? Suaranya bergetar, namun ia tidak peduli. Ia harus mengungkap semuanya. Ia harus membongkar kebohongan itu. Ia menatap sosok berseragam itu. Ia tahu siapa ia. Ia tahu ia adalah kepala unit di kepolisian. Ia tahu ia adalah orang yang arogan. Ia tahu ia adalah orang yang memukul Pak Budi. Ia tahu ia adalah orang yang memanipulasi situasi. Ia menatap orang kedua. Ia tahu siapa ia. Ia adalah pengacara yang disewa oleh sosok berseragam itu. Ia adalah orang yang membantu menyusun cerita palsu. Ia adalah orang yang memberikan uang kepada Pak Budi dan wanita paruh baya itu. Ia adalah orang yang mengatur semuanya. Ia menatap wanita paruh baya itu. Ia tahu siapa ia. Ia adalah istri dari pemilik ponsel itu. Ia adalah orang yang menjadi saksi palsu. Ia adalah orang yang berbohong. Ia adalah orang yang mengkhianati suaminya. Mengapa ia melakukan ini? Pemilik ponsel itu menatap Pak Budi. Ia tahu siapa ia. Ia adalah suaminya. Ia adalah orang yang merekam. Ia adalah orang yang bersembunyi di balik semak. Ia adalah orang yang mengambil risiko. Ia adalah orang yang mencoba untuk mengungkap kebenaran. Pak Budi menatap suaminya, lalu menatap wanita itu. Ia kini mengerti semuanya. Ia kini mengerti mengapa ia menerima uang itu. Ia kini mengerti mengapa ia tidak langsung melaporkan.
Ia kini mengerti mengapa ia bersembunyi. Ia kini mengerti mengapa ia mengambil risiko sebesar ini. Apa yang akan ia lakukan? Wanita itu menatap suaminya dengan mata yang penuh penyesalan. Ia tahu ia telah membuat kesalahan besar. Ia tahu ia telah mengkhianati suaminya. Ia tahu ia telah menjual kebenaran. Ia tahu ia telah menjual keadilan. Ia tahu ia tidak bisa kembali. Sosok berseragam dan pengacaranya saling bertukar pandang. Mereka tahu mereka telah tertangkap basah. Mereka tahu mereka tidak bisa bersembunyi lagi. Mereka tahu mereka tidak bisa menutupi kebenaran. Rekaman itu adalah bukti. Sebuah rekaman yang tidak sengaja merekam kebenaran. Ujungnya, mereka semua bersatu untuk berdamai, namun kebenaran telah terungkap. Sahabat semuanya, sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik tombol suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan untuk subscribe channel Media Haru, agar kalian bisa selalu menonton cerita terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga akhir. Semoga cerita ini bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.